Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa sibitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa muslimat wa zumratul mu'minin wal mu'minat, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, segala syukur, puja dan puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita masih bisa menghadiri majelis yang paling mulia di sisi Allah, yaitu majelis ta'lim. Selawat dan salam senantiasa disampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan pada kita semua yang tetap istiqomah sampai di akhir hayat kita. Mari sama-sama kita doakan juga kiai kita nih, udah berangkat ya kemarin Jumat, semoga hajinya mabrur, amin. Semoga sa'inya masyhur, amin. Dan ada doa dari Rasulullah itu, kalau orang berangkat haji itu semoga hajinya mabrur, mintanya begitu kan, semoga sa'inya masyhur, semoga amalan solehnya makbul, diterima, dan kemudian semoga dagangnya laku ya, wa tijaratan lan tabur, dagangnya nggak pernah rugi. Artinya orang yang naik haji itu Allah jamin nanti hartanya bertambah, amin. Ya, jadi berangkat Pak ya, berangkat gampang, kalau kurang duitnya nanti minta Pak Chandra ya, amin. Iya, iya, nggak diaminin. Lalu satu lagi sebelum saya mulai, ada beberapa tren di MA ini 2 bulan 3 bulan terakhir tuh banyak yang meninggal, tapi dari kalangan non muslim. Pak Joni, siapa lagi tuh? Sekarang ini ada. Nah, tips saja dari saya, dulu Rasulullah pernah mencontohkan kalau kita itu ngelayat orang non muslim ya Pak ya, jangan sampai salah, nanti akidah kita keliru ya. Jadi kalau kita ntar ada di depan jenazahnya, silahkan berdoa, tapi doanya jangan sama dengan doa kalau mendoakan orang muslim ya. Ini penting ini ya. Apa bunyi doanya? Jazallaha hasba ma amilah. Ayo diulang Pak. Jazallaha hasba ma amilah. Nah itu aja, artinya semoga Allah balas apa yang dia perbuat selama hidupnya. Terserah Allah, karena kita dilarang mendoakan rahmat dan ampunan ya, gitu ya Pak ya. Itu tips saja dari saya ya. Terserah gayanya mau gimana, terserah. Depan jenazah mau begini nggak apa, silakan aja. Itu adat istiadat ya. Karena kebanyakan juga di rumah duka kalau orang-orang Chinese yang ngadep ke jenazahnya kan bungkuk gitu, itu cuman adat aja. Tapi intinya apa yang mau kita sampaikan pada Tuhan, pada Allah ini, wah ini hambamu juga, tapi dia memilih jalan yang lain, makanya doanya begitu ya. Jazallaha hasba ma'amilah. Baik, udah sih. Apa? Amin, amin nggak apa-apa, amin. Amin juga hati-hati loh ngomong amin ya. Nah ya, mesti sama-sama panjang. Amin itu yang bener. Kalau amin hanya pendek, minnya panjang, artinya apa? Jujur, waladhdallin, jujur, nggak lucu. Ya, Rasulullah disebutnya apa? Al-Amin, ya kan? Nah, kalau hanya panjang, minnya pendek apa? Beriman, amanah Rasul, ya kan? Beriman. Kalau hanya pendek, mannya pendek, artinya aman. Nah,
Ya, hati-hati Pak ngomong amin. Ya. Ini jadi kita ngomongin itu ya. Baik, saya mulai. Hari ini saya ingin bicara tentang malaikat Jibril. Ada pertanyaan yang menggelitik ke saya di satu forum, ya, ada yang tanya sama saya. Bukan nanya soal Jibril, nanyanya begini, pertanyaannya canggih Pak. Ini baru saya nemu orang yang nanya begini. Pak Ustadz, kita kan disuruh Nabi cari ilmu. Bahkan Nabi pernah berkata, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Pokoknya hukumnya wajib gitu. Jadi kita harus cari ilmu. Bahkan Nabi pernah bilang, kamu wajib jadi orang alim. Jadi setiap kita tuh punya beban Pak, punya beban di pundak kita untuk pintar dalam agama. Nggak boleh jadi orang bodoh. Orang bodoh itu dosa. Orang bodoh itu masuk neraka. Serius. Jadi mesti pintar. Nabi berkata, kun aliman. Jadilah orang alim. Kalau nggak sanggup jadi orang alim, au muta'aliman, belajar. Kalau nggak sanggup belajar, au mustami'an, dengar YouTube, dengar apa, pokoknya dengar aja orang ceramah segala macam. Nggak sanggup dengar, au muhibban, atau cinta sama orang alim. Ustadz lewat, kasih kepeltat, makasih kata, gitu. Jangan didiemin aja, Ustadz pincang tuh, diemin aja, jangan. Kepelin lah ya. Mana katanya mau bawa kopi, kopi. Ya. Jadi disuruh kita berjenjang nih. Jadi orang alim, belajar jadi orang alim. Terus apa lagi tadi? Dengar, au muhibban atau cinta, wala takun khomisan. Jangan jadi orang yang kelima. Golongan kelima. Ya. Alim enggak, belajar enggak, denger enggak, sama kiai enak, rusak ya, gitu ya. Nah ini orang nanya sama saya, kan Rasulullah nyuruh kita jadi orang pinter, nyuruh kita ngaji, dan ada kaidah dalam Islam, kalau seseorang nyuruh, dia mesti melakukan dulu. Misalnya saya nyuruh sama bapak nih, Pak naik haji Pak, saya belum haji, nggak pantas saya nyuruh bapak sholat, saya nggak sholat, saya nggak pantas. Nah pertanyaan dia, apakah Rasulullah juga ngaji? Nah siapa yang bisa jawab? Apakah Rasulullah juga alim? Alim iya deh kalau alim, karena Rasulullah punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonahnya artinya cerdas. Rasulullah alim. Tapi apa beliau alim itu plung jadi alim gitu aja, kun fayakun dari Allah, atau beliau juga ngaji? Pertanyaan itu canggih nggak Pak? Yang nanya lebih canggih yang jawab. Saya jawab nih. Jadi dulu pernah ada pengalaman banyak dalam hadis maupun dalam Quran. Ternyata Rasulullah itu dikirim guru oleh Allah. Dikirim guru yang ngajarin beliau ngaji. Siapa itu? Jibril. Jadi Bapak perlu tahu nih, Jibril ini makhluk yang paling tua dan paling panjang umur. Ya, pokoknya paling terawal ini. Dulu ada isyarat dari Nabi, ada penciptaan makhluk. Jadi Allah ciptain makhluk itu banyak, tapi di antara makhluk yang banyak ini hanya 3 yang mukallaf. Mukallaf itu dibebani syariat, dibebani perintah dan larangan, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Lain dari ini semuanya, hewan segala macam itu nggak dibebani dosa sama pahala. Tapi yang 3 ini, yang 3 dulu ya, malaikat, jin, dan manusia dibebani syariat. Tapi malaikat khususnya tidak dibebani dosa dan pahala, karena malaikat itu makhluk khusus yang 100% taat. Makanya sifat malaikat itu Allah sifati dalam At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah menghindar dari perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah. Nah, kata-kata yu'marun di perintah inilah menyebabkan malaikat masuk golongan makhluk yang mukallaf. Dia diperintah dan nggak pernah bantah tuh malaikat.
Sedikit di bawah malaikat ada yang namanya jin. Yang dulu tokoh terkenalnya jin tuh, gembongnya jin namanya iblis. Wa kana minal jin. Iblis dari jin, dari golongan jin. Iblis minta sama Allah, panjangkan umur saya sampai mereka dibangkitkan. Jadi sekarang dikabulin, iblis masih hidup. Iblis tuh. Nah, ini makhluk mukallaf yang kira-kira condongnya ke fasik, ke kafir. Tengah-tengahnya makhluk yang terakhir diciptakan namanya Adam, manusia. Ini mengandung dua unsur tadi, setengah unsur malaikat, setengah unsur setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi ini sekarang Jibril yang kita omongin nih. Jawaban saya pada orang itu, Jibril gurunya. Guru Rasulullah itu Jibril. Dan Jibril adalah malaikat yang paling tua dan dia bosnya malaikat. Untuk mengukur dia yang paling tua, caranya kita lacak nih di hadis nih. Ada satu hadis, Pak, yang membuat kita bengong. Kata Rasulullah, "Lamma khalaqallahul jannah wan nar." Ya, arsala Jibril. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah utus Jibril. Coba tuh. Surga belum ada, neraka belum ada, Jibril udah ada. Udah paling tua tuh, Pak. Adam belum ada, jin belum diciptakan. Karena urutannya begini, khuliqal malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal janna min mariji min nar. Dan diciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa khuliqal adam mimma wusila lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan padamu di Quran. Ya, jadi urutannya malaikat duluan diciptakan, nanti ribuan tahun baru jin, baru Adam. Nah, hadis ini menyatakan bahwa malaikat itu paling tua banget dan Jibril yang paling tua. Sebab disebut lama khalaqallahul jannah wan nar arsala Jibril. Waktu surga dan neraka diciptakan, Allah utus Jibril. Pertama Allah utus ke dalam surga. Jibril itu makhluk pertama yang masuk ke dalam surga. Allah utus. Untuk ngapain? Allah berfirman, "Unzur ilaiha wa ila ma'atathu li abdiha." Di ahliha fiha. Masuk ke dalamnya, tolong lihat segala fasilitas yang saya sediakan untuk hamba saya nanti di dalamnya, baik surga maupun neraka. Itu Jibril yang suruh inspeksi. Bayangkan itu berapa tuanya tuh Jibril, ya kan? Kemudian Al-Quran mengatakan di surat 40 ayat 15, yulki ruhu min amri ala ma yasha min ibadi. Tugas Jibril tuh nyampain perintah Allah, nyampain wahyu Allah, ya, kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Dari nabi-nabi, dari rasul, dari yang bukan nabi bukan rasul kayak Maryam, Luqman segala macam. Jibril pernah hadir. Berapa ribu tahun umurnya Jibril bertugas begitu. Ya, jadi ini makhluk hebat nih, ya. Kemudian pernah ada satu hadis yang membuat juga kita bengong nih. Apa bunyinya? Begini. Iza ahabballahul abdu nada Jibril. Kalau Allah suka sama Pak Aleh, Allah panggil Jibril. Jadi dia itu koordinator Jibril nih. Jibril, sini Jibril. Saya suka sama hambaku yang namanya Aleh. Oleh sebab itu, sukalah kamu kepada dia. Jibril bilang, sami'na wa ta'na. Jibril suka, lalu suka dengan Pak Aleh karena Allah suka dengan Pak Aleh. Lalu Jibril kemudian menuju ke ujung langit. Dia umumkan kepada penduduk langit, malaikat-malaikat yang jumlahnya miliaran itu. Dengar semua, Allah suka sama hamba ini, aku pun suka, maka sukailah dia. Itu caranya Allah menyukai hamba itu begitu. Lalu kemudian setelah semua malaikat suka pada Pak Aleh, maka Allah menitipkan kesukaannya pada Pak Aleh, pada hamba-hambanya di muka bumi ini, sehingga Pak Aleh diterima di semua tempat. Jadi kita bisa ukur, Pak, kalau ada orang yang dibenci di satu lingkungan, kemungkinan besar Allah benci sama dia. Kalau orang yang disukai dan dibutuhkan di satu lingkungan, berarti Allah suka sama dia, gitu loh. Ukurannya begitu. Itu Jibril yang ngatur sampai hari kiamat. Jadi ini malaikat hebat ini,
ya, panglimanya malaikat. Nah, kemudian Allah menitipkan gelar pada Jibril. Ada 5 gelar yang tidak dimiliki malaikat lainnya. Gelar pertama adalah Rasulun Karim. Jibril itu adalah utusan yang mulia. Kemudian gelar yang kedua, Zikuwatin indazil arsy makin, yang punya kekuatan, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, di sini yang saya sebut tadi, Jibril bosnya malaikat. Dia tuh rajanya malaikat. Jibril itu karena punya kedudukan tinggi. Ini Allah yang mensifati. Kemudian yang keempat, Jibril diberi gelar Muto'in Samma Amin, yang ditaati oleh para malaikat dan dipercaya. Hebat ini. Kemudian Syadidul Quwa, makhluk yang sangat kuat. Dan terakhir Zumirrah. Zumirrah itu yang memiliki kecerdasan. Kalau Bapak nemu ada bahasa Arab yang depannya zu atau za, zu itu artinya pemilik. Zulkarnain, pemilik 2 tanduk. Zulkifli ada tuh artinya tuh. Apa Zulkifli? Nah, Zulkarnain, Zulkifli, Zulfikar, anak saya Zulfikar nih. Ya. Kalau yang perempuan Zubaidah, Zuroidah, itu ada artinya semua. Zunya artinya pemilik. Itu. Nah, Jibril gelarnya Zumirrah, yang memiliki kecerdasan. Jadi ini malaikat paling tua dan yang paling disayang oleh Allah, termasuk dalam jenis malaikatul muqarrabin. Malaikatul muqarrabin itu ada Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, dan malaikat pengangkut ars, ya, yang 8 orang itu. Sehingga dengan kedudukan Jibril yang demikian rupa sebagai makhluk Allah ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 98 Allah tegaskan, man kana aduwallah, man kana aduwalillah, siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan musuh malaikat, wa rusuli, dan musuh-musuh rasul, wa Jibril wa Mikala, dan musuh Jibril dan musuh Mikail, fa innallaha aduwwal lil kafirin, sungguh Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi Jibril dibela sedemikian rupa oleh Allah sebagai makhluk yang istilahnya hampir-hampir nggak ada cacat. Memang nggak ada cacat gitu ya. Diciptakan oleh Allah begitu. Nah, Rasulullah itu dikirim Jibril kepada Rasulullah oleh Allah untuk disampaikan wahyu Quran itu, dan wahyu yang bukan berupa Quran, dan juga ilmu-ilmu yang ringan-ringan. Misalnya contoh begini, Jibril itu menerjemahkan perintah Allah berupa juklak di Quran, aqimus shalah, dirikan salat. Kalau Rasulullah Muhammad hanya menerima perintah aqimus shalah, tapi nggak diterangkan caranya gimana, ya nggak sholat kita. Maka Jibril datang menerangkan juknis, petunjuk teknis. Ini loh caranya, begini gitu. Jadi Jibril itu jadi gurunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya Rasulullah. Sebelum diambil nyawanya Rasulullah, maka Jibril pun datang di sisi kepalanya Rasulullah. Sampai segitunya, ya. Nah, pertemuan pertama Jibril dan Rasulullah SAW, kalau ditarik dari tarikh, dari sejarahnya, mungkin Pak Aleh lebih bisa paham ya. Yaitu pertama-tama ketika Rasulullah kecil, waktu dibelah dadanya itu oleh Jibril dan Mikail. Tapi pertemuan Rasulullah sesudah dewasa pertama dan terjadi dialog ada di Gua Hira. Di Gua Hira itu datang, Rasulullah kan sering bertahanut. Tahanut itu artinya uzlah, datang ke satu tempat merenung sendirian gitu. Kalau ke masjid namanya itikaf. Rasulullah bertahanut di Gua Hira. Tiba-tiba satu hari Jibril datang, nggak assalamualaikum, langsung ngomong ikra, bacalah. Pemahaman Rasulullah, ikra itu baca huruf, baca buku, bacalah gitu. Maka Rasulullah bilang, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Ikra ma'ana biqori, ikra ma'ana biqori. Lalu karena 3 kali Rasulullah udah bilang nggak bisa baca, maka Jibril membetulkan pemahaman baca itu. Maksudnya ucapkan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya itu wahyu pertama. Jadi pertemuan pertama itu dengan Jibril terjadi dialog. Dari situ Al-Quran menerangkan bahwa Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Satu di Gua Hira itu, satu nanti waktu Mi'raj di ufuk di Sidratul Muntaha. Tapi yang di Gua Hira itu kisahnya begini, setelah selesai dapat begitu kan Rasulullah ketakutan. Ki sopo ki wong, tahu-tahu datang dalam bentuk manusia pertama, ya. Jadi bukan bentuk aslinya. Kalau bentuk asli Jibril itu sayapnya 600, Pak. Dan di sini 300, sini 300. Dan di setiap sayap tuh keluar berlian tuh loh. Ibu-ibu kalau ketemu Jibril tuh langsung nyomot loh, ya, perhiasan emas banyak di sayap itu. Itu aslinya dan besar. Nah, karena ketakutan di Gua Hira, Rasulullah keluar lari menuju pulang ke rumah lagi, minta diselimutin Khadijah tuh. Nah, dari keluar Gua Hira itu kan tinggi, Pak, tinggi. Rasulullah lari, dipanggil lagi, Muhammad, dipanggil, nengok kaget karena di ufuk di gurun itu ada Jibril duduk di kursi besar tuh, Pak. Muhammad, begitu. Itu pertemuan pertama lagi dalam bentuk aslinya. Nah, sudah itu dengan berjalannya waktu beliau akrab sama Jibril ini, akrab, mulailah Jibril ini datang berkali-kali, selain menyampaikan Al-Quran juga menyampaikan ajaran agama ini, baik berupa akidah, syariat, ibadah, akhlak, tauhid, dan sebagainya semuanya. Yang kita perlu tahu bahwa ini ternyata ajaran Islam yang berasal dari Allah, yang matanya lewat Jibril, ya. Nah, setelah dihitung-hitung ajaran yang bukan Al-Quran, ya, bukan wahyu, yang disampaikan Jibril pada Rasulullah ada 75. Rencananya mau saya sampaikan di sini semuanya nih, Pak, pagi ini. Cuman kelihatannya Bapak udah nunggu nasi uduk kan. Jadi nggak mungkin 75-75-nya gitu. Saya peros jadi 17. Tapi saya lihat kesian juga nih, banyak yang nyender gitu ya, ngantuk-ngantuk. Ya udah, sekuatnya saya aja deh ya, gitu ya. Pertama, mungkin ini yang populer nih, paling populer. Jibril datang ke Rasulullah, ke halakohnya Rasulullah. Lagi ada Umar bin Khattab segala macam itu, seperti wujud manusia. Rambutnya bagus hitam, ya, pakaiannya bersih putih, jubah gitu. Lalu beliau langsung menjumpai Rasulullah, lagi begini nih Rasul nih, lagi silap ini depan Rasulullah, dengkulnya diadu. Lalu dengkulnya Rasulullah dipegang sama dia. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan padaku mengenai Islam. Rasulullah menjawab, al-Islamu antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya, wa tuqimas shalah, dan seterusnya itu. Jadi Rasulullah ditanya Islam itu apa, diterangkan oleh Rasulullah, Islam itu rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu. Maka ketika mendengar jawaban ini, Jibril berkata, shadaqta, engkau benar. Ya, orang kaget di dunia, ini apa, nanya sendiri lalu udah dijawab, bilangnya engkau benar. Fa akhbirni anil iman, lalu kabarkan kepadaku Muhammad mengenai iman. Dijawab, antu'minu billahi wa malaikati wa rusuli wa kutubi, engkau beriman kepada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada hari kiamat, dan pada takdir yang baik dan buruk itu. Shadaqta, engkau benar. Makin heran tuh sahabat, ya, nanya apa, ngetes gitu. Terakhir, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku mengenai ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha kanaka yarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Kalaupun kau nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Udah, habis itu Jibril pergi. Di hadis lain Jibril nanyain lagi soal lain, soal kiamat. Jibril pergi, maka Rasulullah bilang sama orang-orang ini, kamu tahu nggak siapa itu tadi? Orang-orang bilang, sungguh Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah wa rasuluhu ya'lam. Maka Rasulullah menjawab, ini ya, jawaban Rasulullah nih, bukan jawaban, Rasulullah kasih tahu, fa innahu Jibril, itu tadi Jibril
atakum yu'allimukum dinukum. Dia datang pada kalian untuk ngajarin kalian agama. Nah ini sahnya Jibril jadi guru itu. Dia datang pada kalian ngajarin agama. Apa yang diajarin? Islam, iman, ihsan. 3, dapat 3 Pak, lumayan kan? Ini 17 nih ya. Nasi udah siap belum? Belum ya? Nah. Nomor 4. Pernah Jibril menginfokan pada Rasulullah. Lihat baik-baik. Apa kata Jibril? Zaka Jibril atani. Jibril datang padaku dan berkata, man mata min ummatika, siapa-siapa yang mati dari umatmu Muhammad. Mati ini kita nih ya. Siapa yang mati dari umatmu, la yusyriku billah, dia tidak syirik pada Allah, enggak musyrik pada Allah ya, syai'an walaupun sedikit, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Qultu, aku Muhammad bertanya pada Jibril, wa in zana wa in syaraka, walaupun dia pernah zina, dia pernah mencuri. Jibril berkata, wa in zana wa in syaraka. Jadi maksudnya gini, dosa-dosa apapun nggak ada di sisi Allah, nggak ada dosa besar asalkan kita minta ampun. Tapi kalau kita pernah berbuat musik 1 kali aja, kebaikan kita banyak, hilang tuh kebaikan semuanya. Karena Al-Quran sudah menetapkan sesungguhnya dosa yang nggak diampuni adalah syirik ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah ampuni dosa semuanya kecuali syirik itu ya. Itu jadi ilmu yang keempat ini adalah Jibril berkata, siapa umatmu yang mati walaupun bawa dosa sebesar gunung, asalkan dia nggak syirik, dia pasti ada peluang masuk surga ya. Jadi bapak-bapak jangan kecil hati. Kalau dulu kita pernah jadi preman, minum ya, aku suka gitu, atau judi, atau apa joget-joget di karaoke pakai korek gini, nambah lagu gitu, nggak apa-apa. Toh sekarang udah di masjid kan, sekarang kan udah di masjid, udah hadir gitu. Ini artinya isyarat bapak sudah bertobat, bapak ibu sudah bertobat, aman. Asalkan jangan pernah percaya dukun, jangan pernah percaya tahayul, jangan pernah cincin gue ini ada isinya, lu jangan main-main, lu kecombongan nih, merah batunya nih, hati-hati lo, jangan minjem-minjem, no, jangan gitu. Udah lupakan tuh semua ya. Itu ilmu yang keempat. Ilmu yang kelima, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah kalau saya mati di perang, misalnya kita berangkat nih ke mana, ke Palestina, perang jihad fisabilillah, lalu saya terbunuh dan saya nggak wala mudbirin, dan saya nggak lari, saya nggak takut, saya hadapin musuh itu karena Allah, apakah saya akan diampuni semua dosa saya? Kata Rasulullah, na'am, iya. Ini motivasi Pak, jangan takut kalau mau perang gitu ya. Na'am, illa dain, kecuali hutang. Illat dain. Jadi gini, illat dain, kadzalika qala li Jibril. Jibril barusan berkata padaku. Jadi hukumnya siapa-siapa yang mati jangan sampai bawa utang. Masih ada utang. Utang itu loh Pak, utang materi, utang-utang misalnya ke warung, utang rokok, apa utang sama tetangga, atau saya utang pecanda 10 juta gitu, jangan sampai mati. Kalau bisa bayar sebelum mati, karena itu menghalangi ampunan Allah, menghalangi ampunan Allah. Bahkan mujahid fisabilillah aja, yang dia berhak waktu mati langsung masuk surga gitu ya, arwahnya tuh dia tertahan karena hutangnya. Ya itu jadi Jibril ilmunya. Ya, bukan berarti utang itu barang haram, silahkan saja. Tapi utang itu tercela di sisi Allah. Ya, dulu pernah saya bawain 4 tahun yang lalu soal hutang di sini. Ya, intinya beginilah, penghutang dan yang dihutangi, pemberi hutang dan yang berhutang sama-sama punya peluang masuk surga atau masuk neraka. Ntar kalau ada kesempatan lagi saya terangin ulang ya mengenai hutang itu. Itu yang kelima. Yang keenam, nah ini penting Pak ya, untuk laki-laki terutama ini. Allamani Jibrilu al-wudu.
Kata Rasulullah, Jibril ngajarin saya wudu. Terus wa amaroni, dan menyuruh saya, lihat, andoha tahta sawab lima yakhruju minal bauli, untuk mencipratin air ke tempat lubang keluarnya kencing. Ba'dal wudu, sesudah wudu. Bayangin tuh kalau kita ngikutin nih perintah ini, Anas, semuanya kita lihat di tempat wudu tuh orang lagi begini semua keledeng nih, ngangkat nyiprat gitu. Pokoknya perintahnya begitulah. Jadi habis wudu ada lagi anggota badan yang perlu disiram, yaitu lubang kemaluan laki-laki. Tapi jangan dicekek-cekek Pak, jangan, cukup cipratin air, serut gitu. Silahkan sendiri ya praktekannya untuk kita. Ya, jadi ini ada perintah dari Jibril begitu, ya, namanya istinja ya, istimal ya. Nomor 7, ya, dikit lagi Pak. Lalu Rasulullah pernah berkata, nazala Jibril turun, ya, fa akhbaroni biwaktis sholat, dan memberikan kabar padaku mengenai waktu-waktu sholat. Maka fasholaitu ma'ahu, aku sholat dengan Jibril. Jibril jadi imam, nyontohin Jibril, ini mat, ini subuh nih sekarang nih, yuk 2 rakaat. Lalu Jibril pergi balik lagi lohor, mat udah lohor, yuk ini 4 rakaat, sampai bisa. Ya, jadi yang ngajarin sholat Rasulullah, dimana Rasulullah bilang sama kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu Jibril. Nih guru nih, berapa kita kalau manggil Jibril untuk ngajarin kita, bayarnya mahal nih, ya, karena langsung dari Allah, ya. Kemudian nomor 8, 9, 10, 11, 12 di satu hadis, Jibril datang pada Rasulullah, ngomong pada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan jadi mayat. Maksudnya lo boleh gaya apa hidup terserah, mau gaya barat ya, tapi ingat itu nggak selamanya terjadi. Kamu berhenti karena umurmu pendek. Hati-hati. 2, wa ahbib mangsita fa innaka mafariku, dan cintailah siapa yang mau kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Jadi Bapak kalau cinta sama orang, jangan sepenuh hati Pak, biasa aja. Nanti orang itu satu saat bisa benci sama kita, bisa pisah sama kita, dia mati duluan, kita mati duluan. Nyantai aja. Itu orang. Juga kita kadang-kadang cinta sama hobi, cinta sama sesuatu yang melebihi cinta kita sama Allah. Maka Allah sindir kita dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Ada sebagian orang, ya, yang menjadikan tandingan Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintai itu seperti mereka mencintai Allah. Tapi orang beriman yang di Anas ini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Diterangkan Allah begitu. Orang beriman yang di Anas ini cintanya sama Allah luar biasa. Amin. Tahu bener apa kagak? Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mal masyita fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesukamu Muhammad. Tadi hidup sesukamu, hati-hati engkau jadi mayat. Kedua, cintailah siapa yang mau kau cintai, tapi ingat berpisah. Yang ketiga ini, dan berbuatlah sesukamu, tapi ingat setiap perbuatanmu pasti dibalas oleh Allah. Majziyun bih. Ya, 3. Keempat, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ingat, semulia-mulianya orang mukmin adalah dia sanggup berdiri di tengah malam. Sholat, Pak, nggak usah banyak-banyak Pak, 4-4-3, nggak usah, 1 aja, witir aja 1. Allahu Akbar. Habis Fatihah ayat kursi, Assalamualaikum, zikir, minta ampun, cukup. Itu disebut oleh oleh Jibril sebagai syarafal mukmin, mukmin yang paling mulia. Ya, terus terakhir nih, wa izzuhu, dan kekuatan orang mukmin, istighna'uhu anin nas, ketidakbutuhan dia terhadap harta orang lain.
Kita ini kadang-kadang Pak ada orang kaya dikit, ada teman kaya sendiri, proyek bagi-bagi dong, usil kita ini. Udah, kita nggak pikir harta orang lain, gitu. Dikasih, terima. Dikasih, ini kan ada orang juga yang loman itu apa? Dermawan. Ya, dia baru menang proyek gitu, teman-temannya dibagiin, ayo makan bareng-bareng ini gitu. Ya, Ustadz nggak pernah sih digituin. Dermawan gitu. Ya. Tapi orang yang perkasa, Jibril berkata, adalah orang yang nggak butuh dengan harta manusia. Dikasih terima, tapi nggak ojok-ojok gitu. Kan kita kan kadang-kadang apa ya, dalam pergaulan ini ada orang yang kaya banget gitu, itu kita hormatin Pak. Iya Pak, iya Pak. Suruh beli rokok mau, beli rokok apa ya? Rokok apa? Beli. Karena ada duit, nyumbang masjid. Orang kaya kalau nyumbang masjid 50 juta gitu, tangannya main Pak. Lah gue nggak suka nih, apa nih list pelang nih, diganti nih. Wah DKM-nya, iya Pak, iya 50 juta. Pak Chandra nyumbangnya 50.000, gue nggak suka list pelang. Sebelahnya bilang, udah yang penting makan lah. Ngapain lu cerewet-cerewet gitu, ya kan? Nggak mungkin 50.000 dolar maksudnya, dolar. Amin. Gitu. Ya, jadi itu dari nomor 9 sampai nomor 12 pesan Jibril pada Muhammad, ilmu, ya. Dikit lagi Pak, ini udah 12 jadi 5 lagi kan ya. Nomor 13 Jibril Rasulullah sampai begini, sampai komplain nih, ya. Nih. Mazala yusini Jibril, tidak berhentinya Jibril menasihati aku, ya, biljar, soal tetangga. Maksudnya gini, tiap Rasulullah jalan ditemenin Jibril nih, mat tetangga, mat itu tetangga. Sampai Rasulullah berkata, hatta zonantu annahu sayuwarisuhu, sampai aku menyangka tetangga adalah bagian dari ahli warisku. Saking pentingnya memuliakan tetangga, maka keluarlah hukum kaidah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrah. Siapa yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Ini enggak, tetangga bini digodain, lewat bini tetangga, mana neng, mana neng, coba tuh Pak, usil sama tetangga. Tetangga beli mobil baru, kita korden dia tuh mah contoh pegawai negeri tapi punya mobil begitu, pasti korupsi mah, ya gibah. Tetangga disakitin, tetangga itu orang yang paling tahu pertama kali apa yang terjadi pada diri kita Pak. Kita meninggal, kita segala macam, tetangga duluan, ya kan? Jadi Jibril berkata begitu, mat hati-hati sama tetangga. Kemudian 14, 15, 16, nah ini satu hadis. Qala li Jibril, kata Rasulullah, berkata Jibril padaku, ragimallahu anfu au ba'udan, sungguh sangat merugi dan celaka. Dakhala Ramadan falam yukfar lahu, orang yang masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah di bulan Syawal. Udah sering ya saya sampaikan di sini ya. Jadi sia-sia puasanya, nggak ada pahala, nggak ada ampunan gitu ya. Itu nomor 14. Nomor 15 Jibril berkata lagi, ragimallahu anfu au ba'udan, sungguh sangat celaka dan merugi adroka walidayhi, orang yang menjumpai orang tuanya, kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu diantaranya di masa tua, entah ibunya entah bapaknya gitu, lam yudkhilhul jannah, tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya dia nggak open sama orang tuanya, ya. Dari sekarang Pak dipupuk Pak, kita jangan ngarepin anak bantu kita, yang penting ngarepin anak doain kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nuntutnya kebanyakan ke anak. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Ustadz, ngenger ya. Kita ngarepin anak ntar ngerawat kita, nggak usah. Kita nitip diri kita pada Allah aja. Tapi yang penting anak tuh sanggup doain kita. Kadang-kadang anak tuh jangankan doain Pak, hormat aja enggak. Saya pernah kasih les kursus ngaji ke rumah orang kaya lah, kayak itu. Anaknya belum pulang dari sekolah gitu, jadi saya nunggu dulu ngobrol sama orang tuanya. Nggak lama anaknya masuk, nggak assalamualaikum nggak apa gitu. Kan ibunya biasa, neng, kok lambat pulangnya, ini ada Pak Ustadz gitu.
Diam aja anaknya, langsung ke atas. Neng, ditanyain kok begitu, katanya. Mama ini orang capek. Coba Pak, dari sekarang nanti kalau orang tuanya makin tua, makin nggak bisa dikontrol tuh ya. Nah jadi sungguh sangat celaka dan merugi kalau ada orang yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup di masa tua tapi nggak menyebabkan dia masuk surga. Sia-sia. Nomor 16, rahimahullah anfu awal, dan sungguh sangat celaka dan merugi zukirat indahu falam yusallu alaik, orang yang disebut nama Muhammad tapi dia nggak mau bersalawat. Jangan pelit-pelit Pak kalau saya sebut sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang penting disambut salawatnya ya. Terakhir nomor 17 adalah ketika Rasulullah haji wada ya, atani Jibril, Rasulullah Jibril mendatangiku kata Rasulullah, fa amaroni, dan memerintahkan aku an amuro ashabi ayyarfa'u aswatahum bil ihlal, untuk meninggikan suara ketika mereka talbiyah. Dulu sahabat kan agak ragu-ragu karena baru pertama kali naik haji sama Rasulullah, jadi Rasulullah mimpin talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik. Sahabat nggak ada yang pengen meninggikan di atas Rasulullah, jadi maka Jibril datang dikoreksi. Talbiyah itu yang keras, labbaik Allahumma labbaik, ayo labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakamul mulk la syarika lak. Pertanyaannya, kenapa Jibril nyuruh keras talbiyah? Ada yang tahu? Yang bisa jawab benar boleh pulang duluan. Ya. Tapi nggak makan nasi uduk. Ayo. Gak dijawab. Ada yang tahu nggak? Ternyata Allah ingin kita tahu kalau kita naik haji itu oleh-olehnya bukan mabrur. Mabrur itu hadiah. Oleh-oleh utama dari orang yang berangkat haji adalah dia bersumpah pada Allah tidak akan pernah musyrik di hadapan Allah. Lihat, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaika la syarika lak labbaik, aku penuhi panggilanmu dan tidak akan pernah aku sekutukan engkau dengan apapun. Innal hamda, segala puji bagimu, wa nikmata, kebaikan untukmu, lakal mulk, dan kerajaan milikmu, la syarika lak, tidak pernah aku sekutukan lagi. Itu oleh-olehnya. Makanya mesti keras sumpahnya supaya semua orang dengar Anda udah bersumpah loh di hadapan Allah. Begitu pulang dari haji buka warung remeng-remeng lagi, ya, buka perdukunan segala macam. Nah, itu terserah lah. Ya, jadi nanti kalau Bapak naik haji nih, ini kan yang belum haji tinggal dikit kan, tinggal 2, semuanya udah haji kan, tinggal 2-3 orang lah. Keras, labbaik Allahumma labbaik, sebelum wukuf. Sesudah wukuf lain lagi takbir, bukan lagi talbiyah ya. Oke, itu aja sementara. Jadi 17 ilmu dari Jibril ini barangkali ada yang gampang kita cerna, maka laksanakan sebagai ajaran Islam yang sesungguhnya, yang langsung teknis di lapangan ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibuka pertanyaan kan? Oh, buka, silakan. Ya, kepada jemaah, silakan barangkali ada yang ingin bertanya atau yang lain. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahkan malaikat Jibril masih mendatangi sampai sekarang seseorang misalnya. Ya. Nah, itu aja. Itu aja pertanyaannya. Jadi dalam Al-Quran ada, kalau kita di bulan Ramadan kan apa, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah kau tahu apakah lailatul qadar itu? Ya, lailatul qadri khairum min alfi syahr, dia itu malam yang ada bonus dari Allah lebih dari 1000 bulan. Nah, baru tanazzalul malaikatu warruhu fiha, diturunkan
malaikat warruhu fiha, dan Jibril bersamanya. Ngapain? Biizni rabbih min kulli amrin salamun hiya. Jibril tuh inspeksi ke Pak Haji juga. Kalau kita lagi zikir ya, makanya di malam itu kalau bisa lagi zikir, lagi sholat tuh datang, lalu Jibril berkata assalamualaikum. Orang disalamin Jibril itu insya Allah dosanya rontok ya, di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu pertama Pak. Yang kedua tadi, sampai hari kiamat ada prosesnya. Kalau Allah menyukai seseorang hamba, Allah panggil siapa? Nah, ada Jibril, sini saya suka sama Pak ini, maka engkau suka ya. Itu prosesnya terus Pak, karena penerangannya pakai fi'il mudhari', pakai kalimat future tense, sekarang yang akan datang itu loh. Itu kerjanya. Jadi yang bilang Jibril udah pensiun tuh gawat tuh Pak, karena pengertiannya Jibril hanya memberikan wahyu, ternyata banyak tugasnya gitu. Sampai sekarang gitu Pak Haji ya, semoga dipahami. Ada lagi Pak? Nggak usah malu-malu Pak, nanya gratis, nanya ya. Sebelah kanan belum ada kan? Ada kiri. Sebelah kanan ulama semua ini. Pak Ato kemana Pak Ato? Ini Ustadz yang nerangin soal Jibril juga. Baik kalau nggak ada itu aja. Oh Pak Iskandar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kan apa, ada malaikat Ridwan, ada malaikat Ibrahim, ada malaikat Munkar. Iya. Apa nama itu merupakan sifat atau memang per malaikat gitu loh? Iya. Jadi karena kan kayak malaikat Israel ya kan, itu kan benda maut kan, benda bernyawa. Itu kan orang dunia itu kan mungkin seluruh dunia itu gimana Pak? Mohon penjelasannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah itu sifat atau nama? Oh. Terus yang kedua? Ya itu tadi maksudnya, nama ini yang merupakan sifat aja, sifat daripada malaikat itu, atau memang per malaikat gitu. Iya, dulu di madrasah kita sering dikasih lagu tuh Pak, ya kan? Jibril, Mikail, segala macam itu. Tapi ada malaikat yang memang namanya tercantum dalam Quran dan hadis. Ada yang namanya oleh para ulama dicopot dari ayat. Kayak Rokib Atid itu Rokibun Atid, surat An-Najm ya? Ya. Surat Qaf ya? Surat Qaf dan sebagainya itu. Jadi nama itu bisa sifat juga. Jadi seperti Allah punya nama yang baik, Asmaul Husna. Dia juga merupakan sifat Allah di samping sifat yang 20. Jadi tapi belum tentu kalau untuk malaikat. Kadang-kadang Ridwan saja itu namanya hanya disebut sekali dalam Quran. Malik penjaga neraka. Jangan Ridwan dalam hadis, di Quran nggak ada. Ridwan sendiri artinya adalah ridho. Ridwan kan jamak dari ridho kan. Ridwana. Jadi belum tentu itu sesuai dengan tugasnya gitu Pak Iskandar. Sekedar nama saja gitu. Apalagi Jibril itu kalau dilihat dalam kamus Lisanul Arab artinya nggak ada tuh. Tapi kalau ada perkataan Arab yang mengandung jim, ba dan ro, biasanya mengandung keperkasaan, Jabbar gitu. Tapi kan belum tentu Jibril berasal dari Jabbar gitu ya. Itu mainan nahwu sorob tuh Pak, mainan balaghah. Ya gitu Pak Is. Baik, ada lagi Pak? Baik, karena waktu sudah Ya. surut, Ya. kita akhiri pertemuan kita dengan apa tersebut. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.